Ketika polisi tiba, mereka menemukan Jiang Ge tergeletak di koridor apartemen, sudah penuh dengan cairan merah akibat luka tusukan. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kasus pembunuhan tragis yang dilakukan oleh pacar dari sahabatnya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Ini adalah kisah pembunuhan Jiang Ge dan Liu Xin, teman makan teman. Kisah ini sangat amat menyedihkan. Sang ibu berjuang sekuat tenaga untuk menemukan kebenaran demi anaknya yang sudah tewas. Dia bekerja seorang diri, bahkan dia sampai bisa menyekolahkan anaknya belajar ke luar negeri hasil dia bekerja. Anak itu akhirnya tewas di tangan pacar sahabatnya sendiri. Pada tahun 2016, Jiang Ge adalah seorang mahasiswi berusia 24 tahun asal Tiongkok yang sedang kuliah di salah satu universitas Hosei, Tokyo, negara Jepang. Dia berteman baik dengan Liu Xin yang juga merupakan mantan teman sekelasnya waktu SMA. Kedua sahabat ini tinggal bersama di sebuah apartemen. Perlu kalian ketahui bahwa Liu Xin tinggal di apartemen itu tanpa sepengetahuan pemiliknya. Awalnya Liu Xin tinggal bersama mantan pacarnya yang bernama Chen Xifeng. Namun Chen mengusirnya dari rumah setelah hubungan mereka berdua berakhir. Akhirnya Jiang Ge merasa kasihan dan sangat bersimpati dengan keadaan Liu pada saat itu. Dia akhirnya mengundang temannya untuk tinggal sebentar di apartemennya. Pada tanggal 2 November tahun 2016, Chen tiba-tiba saja datang ke apartemen Jiang Ge untuk membujuk Liu agar mau kembali bersamanya. Namun diskusi antara Chen dan Liu tidak berjalan lancar hingga akhirnya terjadi pertengkaran di antara keduanya. Melihat situasi tersebut, Jiang Ge berinisiatif untuk menelpon pihak kepolisian, tetapi dihentikan oleh Liu karena dia khawatir statusnya sebagai penyewa ilegal akan terbongkar. Pertengkaran itu kemudian selesai sebelum akhirnya mereka bertiga meninggalkan apartemen untuk melanjutkan urusan mereka masing-masing. Pada hari yang sama, Liu Xin menghubungi Jiang Ge untuk datang menjemputnya di stasiun kereta terdekat apartemen mereka. Liu meminta jemput Jiang Ge karena dia takut pulang sendirian. Liu menerima ancaman dari mantan pacarnya melalui telepon. Begitu tiba di apartemen, Liu langsung bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah dia mendengar teriakan Jiang Ge yang pada saat itu masih berada di luar apartemen. Karena mendengar teriakan itu, Liu Xin akhirnya mencoba untuk membuka pintu, tetapi pintunya tidak bisa terbuka lebar. Berarti pintu masuk apartemennya terhalang dari luar. Jadi Liu Xin memutuskan untuk tetap diam di apartemen dan kemudian langsung menelpon pihak kepolisian. Ketika polisi tiba, mereka menemukan Jiang Ge tergeletak di koridor apartemen, sudah penuh dengan cairan merah akibat luka tusukan. Jiang Ge yang mengalami luka serius kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Sungguh disayangkan ketika sampai di rumah sakit, Jiang Ge dinyatakan meninggal dunia karena pembunuhan. Berita kematian Jiang Ge yang sadis itu sungguh menghancurkan hati ibunya, dan yang lebih memilukannya lagi, Jiang Ge adalah anak satu-satunya. Qiulin, ibu dari Jiang Ge, berusaha untuk meminta penjelasan apa yang terjadi, terutama dari Liu tentang penyebab kematian Jiang Ge. Qiulin sangat sedih karena Liu menolak untuk menjawab panggilan teleponnya, apalagi bertemu dengannya. Bahkan Liu tidak mengirimkan ucapan bela sungkawa sama sekali. Sepertinya ada sesuatu yang sedang Liu coba untuk sembunyikan. Qiulin tahu banyak tentang Liu dan Chen karena Jiang Ge sering sekali bercerita tentang mereka kepada ibu.
ibunya. Kyuhyun yakin kalau Liu menyadari keberadaan Chen pada saat kejadian sebelum akhirnya dia memutuskan langsung masuk ke dalam apartemen dan meninggalkan Jiang-ge di luar dan menjadi korban pembunuhan. Akhirnya Chen ditangkap oleh pihak kepolisian Jepang pada tanggal 24 November. Penyelidikan kasus ini menjadi cukup rumit karena Liu terus-terusan berbohong dan tidak mengakui semuanya apa yang dia tahu. Merasa sangat marah kepada Liu karena tidak kooperatif sama sekali, Kyuhyun mengunggah semuanya di media sosial Weibo dengan harapan agar netizen Tiongkok akan membantunya menegakkan keadilan bagi Jiang-ge. Akibatnya, Liu Xin terus-terusan dikritik oleh netizen setelah foto dan nomor teleponnya tersebar luas di internet. Dia dan orang tuanya dilaporkan menerima ribuan pesan teks dan panggilan telepon berisi hinaan dan pelecehan. Kritik tersebut akhirnya menyebabkan Liu kehilangan pekerjaannya. Dia dianggap sebagai teman paling tidak berguna di dunia. Meskipun tekanan semakin besar, Liu tetap menolak untuk bertemu Kyuhyun, ibu dari Jiang-ge. Liu menyalahkan Kyuhyun karena telah menyebabkannya menjadi korban perundungan siber yang tidak ada henti-hentinya. Pada bulan Agustus tahun 2017, 9 bulan setelah kematian Jiang-ge, Liu akhirnya setuju untuk bertemu langsung. Bertemu Kyuhyun untuk pertama kalinya setelah dia mengetahui kesehatan ibu mendiang temannya yang semakin hari semakin memburuk. Pertemuan 2 jam itu mendapatkan liputan media yang sangat luas. Selama pertemuan yang memilukan itu, Liu berulang kali meminta maaf kepada Kyuhyun sambil menangis terseduh-seduh. Namun, Kyuhyun menolak permintaan maaf tersebut karena Liu lebih suka diam daripada berbicara apa yang terjadi. Karena insiden pertemuan pada hari itu mengakibatkan berita tersebut menggantung dan menyebabkan jutaan orang Tiongkok semakin marah kepada Liu Xin yang mereka anggap sebagai wanita pengecut. Kyuhyun yang terus-terusan memperjuangkan keadilan bagi anak sematawayangnya terus-terusan mengeluarkan petisi yang menuntut hukuman mati kepada Chen. Petisi tersebut diketahui telah mengumpulkan 4,5 juta tanda tangan. Tetapi usaha Kyuhyun sangat amat sia-sia karena Chen hanya dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Di negara Jepang, hukuman mati biasanya dijatuhkan kepada individu yang membunuh lebih dari 1 korban. Hingga hari ini, Liu masih menolak untuk membuka mulut dan mengatakan yang sebenar-benarnya. Yang pasti, Liu Xin kemungkinan besar menghindari pertemuan dengan Kyuhyun sebelumnya karena dia merasa sangat bersalah atas tindakan egoisnya pada saat insiden itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.